Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran online kita pada mata pelajaran aswaja ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan 7 macam dari tradisi-tradisi Islam Nusantara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, kemudian maulidan, kemudian tawasulan, kemudian istighosah, ada zikir berjamaah, ada tabarukan, ada suwuk sama mantra. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang cinta tanah air. Oke, lanjut ke poin pertama yaitu cinta tanah air. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya tanah air adalah tanah tempat kelahiran kita, negeri di mana kita lahir, sehingga wajib hukumnya bagi kita untuk merawat dan mencintai tanah air kita sendiri, sebagaimana yang didawahkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari bahwasanya hubbul watan minal iman, sebagai cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka sebagai umat muslim yang beriman, maka wajib hukumnya bagi kita untuk merawat dan menjaga tanah air kita. Intinya bagaimana kita itu berusaha menjadi pribadi yang mendatangkan manfaat baik bagi masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita, lebih baiknya lagi bermanfaat untuk negara dan bangsa kita. Baik, materi selanjutnya adalah tawasul. Tawasul adalah aktivitas mengambil sarana wasilah agar doa atau ibadahnya dapat diterima dan dikabulkan. Al-wasilah menurut bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Bentuk jamaknya adalah wasail. Sedangkan menurut istilah syariat, al-wasilah yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Dengan kata lain, tawasul dalam tinjauan bahasa bermakna mendekatkan diri, sementara menurut istilah bermakna pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah berupa media atau perantara. Adapun dalil yang memperkuat tawasul adalah dalam surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah perantara mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian bahagia. Yang selanjutnya adalah istighosah. Istighosah adalah pola atau wazan istif'al dari kata al-ghauth yang berarti pertolongan. Pola ini salah satu fungsinya adalah menunjukkan arti tolabun atau meminta atau memohon, seperti kata ghufron yang berarti ampunan. Ketika diikutkan pola istif'al menjadi istighfar, artinya menjadi memohon ampunan. Jadi istighosah berarti al-ghauthi tolabun, yaitu meminta pertolongan. Macam-macam istighosah ada dua. Yang pertama istighosah kepada Allah, dan yang kedua istighosah kepada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang sudah menjelaskan tadi. Untuk kali ini saya kebagian pembahasan tentang zikir berjamaah, tabaruk, dan juga suwuk atau mantra. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai zikir berjamaah. Berkumpul di suatu tempat untuk berzikir bersama hukumnya adalah sunnah dan merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis-hadis yang menunjukkan kesunahan perkataan ini banyak sekali, diantaranya yakni yang artinya
Tidaklah satu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala, kecuali malaikat-malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat atau Broni. Sedangkan dalil yang menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara umum diantaranya adalah hadis qudsi. Berikut ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya yakni Allah Ta'ala berfirman, aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku, dan aku senantiasa menjaga dan memberinya taufik serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku. Jika ia menyebut namaku dengan lirih, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi, dan jika ia menyebutku secara berjamaah dan dengan suara keras, maka akan aku menyebutnya di kalangan malaikat dengan mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu tadi penjelasan yang pertama mengenai zikir berjamaah, yakni tabaruk. Kalau tabaruk adalah salah satu bentuk tawasul, maka tawasul sendiri adalah mubah. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa segala sesuatu, baik itu manusia, jejak, tempat tertentu, atau apapun itu, tidak bisa mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Yang kuasa mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu diperhatikan bagi mereka yang melakukan praktik tawasul dan tabaruk, sebagai disampaikan oleh Abdurrahman Ba'lawi dalam Bughyatul Mustasyidin. Berikut ini yang artinya, tawasul kepada para nabi dan para wali ketika mereka hidup atau setelah mereka wafat adalah mubah menurut syar'i sebagai tersebut dalam hadis sahih. Tetapi masyarakat awam perlu diingatkan terkait dengan kalimat-kalimat yang dapat mencederai tauhid mereka. Bimbingan dan pemberitahuan untuk mereka wajib dilakukan bahwa tiada yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali dengan kehendaknya. Dalam surat Jin ayat 21 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah, aku tak kuasa mendatangkan mudarat dan petunjuk kepada kalian. Lalu bagaimana penjelasannya terkait praktik tabaruk? Syed Muhammad bin Alawi mengatakan bahwa jejak dan tempat bisa terangkat derajatnya karena Allah memuliakan yang bersangkutan. Secara rinci, Syed Muhammad Alawi menyebutkan bahwa jejak dan tempat tertentu itu menjadi berkah karena dipakai untuk peribadatan dan kebaikan sebagaimana dikutip berikut, yang artinya kita meyakini keutamaan dari Allah dan kedekatannya dengan Allah sambil meyakini bahwa benda itu tidak sanggup mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat kecuali dengan izin Allah. Sedangkan jejak atau bekas harus dipahami bahwa bekas itu dinisbatkan kepada bendanya. Jejak atau bekas itu menjadi mulia karena memuliakan bendanya serta terhormat, agung dicintai karena kehormatan berdirinya. Sementara tempat tidak ada keutamaan apapun kalau ditinjau dari segi tempat itu sendiri. Tetapi ketika suatu ruang digunakan untuk kebaikan dan perbedaan, yaitu sholat, puasa, dan semua jenis ibadah yang pernah dilakukan oleh hamba Allah yang soleh, maka rahmat Allah akan turun, malaikat ikut hadir, dan ketentraman. Yang selanjutnya yakni suwuk dan mantra. Suwuk atau mantra dalam dunia Islam adalah bacaan yang dibacakan kepada sesuatu, bisa air atau benda lainnya, yang diyakini bisa menjadi wasilah terkabulnya permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suwuk atau mantra dalam Islam bisa dapat dibuat atau dihasilkan dari bacaan Al-Quran maupun hadis, bisa berupa zikir, ayat-ayat khusus Al-Quran, doa-doa, bahkan yang masyhur
di kalangan umat adalah seperti hizib, asma, dan lain-lain. Banyak sejarah dan kisah yang menceritakan tentang hikmah dari suwuk. Lebih khas lagi di tanah Jawa, sering sekali kita melihat ulama-ulama turun-temurun, mulai ulama-ulama terdahulu hingga saat ini, dan masih menjadi salah satu cara untuk mencari berkah doa. Kita bisa tahu di kalangan umat Islam di tanah Jawa, suwuk menjadi salah satu alternatif obat dan berbagai tujuan lainnya. Kita bisa lihat ketika ada orang yang sakit terus dimintakan air ke orang alim atau waliullah, dengan wasilah tersebut sebagai perantara memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dari suwuk tersebut adalah kita bisa tahu sanad-sanad ilmu seseorang yang beruntun ke wali-wali yang sebelumnya yang menjadi gurunya. Karena ilmu seperti suwuk, hizib adalah ilmu yang bisa didapatkan dari ijazah mursyid melalui sanad yang baik dan jelas. Pada dasarnya suwuk memiliki landasan yang kuat dari sabda Nabi Muhammad SAW. Namun perlu digarisbawahi, sabda Nabi tentang suwuk tersebut juga sebagai makna pembatasan makna suwuk yang boleh dan mana suwuk yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Karena perbedaan dari ilmu suwuk hanya terletak pada tujuan, bacaan doanya, dan keimanan seseorang yang mengamalkannya. Sesuai hadis Nabi yang artinya dari Auf bin Malik al-Asy'ari berkata, kami menekuni mantra pada masa jahiliyah. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau berpendapat mengenai hal itu? Lalu beliau bersabda, tunjukkan mantra kalian kepadaku, tidak masalah dengan mantra-mantra selama di dalamnya tidak terdapat syirik. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas perkara suwuk atau mantra nilainya tetap sebuah doa, namun diwasilahkan berkahnya lewat air atau benda lain. Bisa juga langsung ditujukan sesuai permohonan kita. Namun kita harus tahu batas-batas suwuk atau mantra yang boleh dilakukan, yaitu tidak berbau kemusyrikan, seperti halnya memohon kepada selain Allah, meyakini yang memberi atau mengabulkan dan mengabulkan dari bendanya bukan dari Allah, dan dengan tujuan yang jelek, dengan akidah yang benar. Bahkan kita bacaan suwuk atau mantra tersebut berasal dari Al-Quran atau hadis dan sunnah. Berikut adalah penjelasan dari suwuk. Pada intinya suwuk dan mantra waktu zaman Nabi sudah dipraktekkan dan Nabi mengetahuinya. Lalu Nabi bertanya tentang bacaan apa yang terdapat pada mantra-mantra tersebut atau doa-doa tersebut. Intinya atau isinya jangan melenceng dari Al-Quran dan juga hadis, dan juga jangan sampai menimbulkan kesyirikan, bahwa yang tetap bisa mengabulkan semua permohonan kita dan dapat menolong kita yakni hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui benda-benda tersebut. Bacaan tersebut merupakan sebuah doa atau wasilah dengan mengharap berkah-berkah yang terdapat di dalamnya. Berikut ulasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.